Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Anggita Rizkasari. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga kalian masih semangat mengikuti kegiatan PJJ walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan membahas mengenai manfaat hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memiliki manfaat yang sangat banyak bagi manusia dan lingkungan. Kira-kira manfaatnya apa aja ya? Kita pelajari bersama-sama yuk. Yang pertama kita bahas mengenai manfaat hewan bagi manusia. Hewan dimanfaatkan sebagai sumber pangan atau sumber makanan kita nih. Contohnya ayam yang dimanfaatkan daging dan telurnya. Sapi yang dimanfaatkan daging dan susunya oleh kita. Yang kedua sebagai sumber bahan sandang atau pakaian. Contohnya domba yang akan dijadikan wol, ulat sutra yang akan dijadikan serat sutra, dan kulit sapi dan kerbau sebagai bahan jaket. Yang ketiga, bahan kerajinan. Contohnya adalah kulit kerbau yang dimanfaatkan untuk wayang kulit, bulu angsa yang dimanfaatkan sebagai bahan kok. Selanjutnya, hewan kita bisa manfaatkan juga sebagai sumber tenaga atau yang membantu pekerjaan manusia. Contohnya di sini ada kuda yang kita manfaatkan oleh kusir untuk menarik delman. Yang selanjutnya ada sapi dan kerbau yang dimanfaatkan oleh petani untuk menarik bajak sehingga bisa menggemburkan tanah. Yang ketiga ada gajah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk membawa hasil panen. Selanjutnya ada sumber pupuk organik. Jadi kotoran sapi, kerbau, dan kelelawar dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Dan yang terakhir, sebagai sumber energi alternatif. Ada beberapa kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan sebuah energi yang baru yang bernama biogas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat hewan bagi lingkungan. Yang pertama, hewan dapat membantu penyerbukan tanaman. Contoh hewan yang dapat membantu penyerbukan tanaman itu ada kupu-kupu, ada serangga, dan juga burung. Yang kedua, hewan dapat menjaga kesuburan tanah. Hewan apa aja yang bisa membantu kesuburan tanah? Ada cacing tanah dan juga jangkrik. Dan ketiga, hewan dapat menghasilkan bahan penyubur tanaman. Contohnya dari pupuk kotoran hewan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama, kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya ada padi, jagung, ubi. Yang kedua sebagai bahan bangunan. Contohnya pohon jati, pohon bambu, dan pohon mahoni. Ketiga, bahan pakaian. Contohnya ada kapas, rami, dan serat kayu. Yang keempat sebagai bahan obat-obatan. Ada kunyit, jahe, dan mengkudu. Manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan bumbu masakan. Contohnya ada daun suji yang dimanfaatkan sebagai pewarna. Biasanya warnanya hijau. Kemudian ada bawang putih yang dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Selanjutnya ada bahan baku industri. Contohnya ada karet, pinus, kelapa sawit. Dan selanjutnya ada penghasil oksigen. Seluruh tumbuhan itu akan menghasilkan oksigen. Yang terakhir ada tumbuhan yang bermanfaat sebagai penyerap polusi dan karbon dioksida, yaitu tumbuhan lidah mertua. Selain untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat untuk lingkungan. Apa aja ya manfaatnya? Yang pertama, tumbuhan menghasilkan oksigen yang berfungsi untuk bernapas, baik manusia maupun hewan. Yang kedua, bahan makanan bagi hewan dan manusia. Yang ketiga, tempat hidup
bagi hewan tertentu, misalnya burung yang tinggal di sangkar. Yang selanjutnya mencegah longsor dan banjir. Dan terakhir sebagai pupuk alami, yaitu pupuk kompos dan pupuk hijau. Sekian penjelasan dari Bu Anggit mengenai manfaat hewan dan tumbuhan. Setelah ini silakan cek di Google Classroom masing-masing mengenai tugas yang akan dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.